Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sanak Pandanga. Bertemu kembali bersama saya Faradila Rivia di edisi hari ini, hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024. Dan kita bertemu kembali di program Minang Kreatif ya Sanak Pandanga. Dan untuk Sanak Pandanga yang ingin bergabung bisa ditelepon 812414 atau di WhatsApp 0811660924. Dan kita sudah kedatangan narasumber kita di studio Pro 4. Ada Muhammad Rafif Duikan, merupakan seorang model dari Mars Management. Oke, Sanak Padang, langsung saja kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rafif. Ya, halo Kak Dila, selamat malam. Iya, selamat malam. Gimana Rafif, kabarnya sehat ya? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah baik. Oke, sekarang Rafif kesibukannya apa nih? Kesibukan sekarang mungkin masih baru tamat sekolah nih Kak Dil. Baru tamat SMA, udah mau kuliah juga gitu. Tapi untuk mulai kuliahnya di bulan September nih kayaknya Kak Dil. Gitu. Oke, di bulan September ya. Nah iya. Jadi masih ada waktu kosong lah gitu Kak Dil. Sampai bulan September ini. Rencananya gitu. Mau kuliah di mana Rafif? Udah dapat kuliah sih Kak, tapi di swasta di UNES, Universitas Eka Sakti, jurusan Ilmu Komunikasi. Ilmu Komunikasi. Ya, Ilkom Kak Dil gitu. Oke, kenapa tuh tertarik ngambil Ilmu Komunikasi? Gimana kayak kalau misalnya Ilmu Komunikasi mungkin udah ngelanjutin ke basic Rafif ya kayak dan suka berbicara di depan umum gitu Kak. Dan ya basicnya udah pernah ikut kelas public speaking juga gitu Kak, sebelumnya dimasukin sama orang tua sama mami gitu. Oke, berarti memang orang tua support penuh ya Rafif? Support banget sih Kak, sampai ke model ini disupport banget sama mami gitu. Nah ini untuk masuk kelas public speaking awal mulanya itu memang keinginan Rafif sendiri atau keinginan dari orang tua nih? Nah ceritanya gini nih Kak Dil. Pertama itu emang pengen banget sih Kak masuk kelas public speaking gitu untuk ngasah pembicaraan kita di depan umum gitu. Dan kebetulan pas hari itu Rafif langsung minta gitu Kak sama mami Rafif kayak Mi, kayaknya aku pengen deh untuk mengasah skill public speaking, masukin dong ke kelas public speaking gitu. Tiba-tiba ditanya sama mami Rafif lagi Kak Dil gitu kayak apa jadi nggak masuk kelas public speaking gitu. Tiba-tiba langsung dimasukin sama mami Rafif Kak ke kelas public speaking gitu. Oke. Berarti pas pengen langsung dimasukin langsung gitu dimasukin, jadi orang tua nge-support penuh gitu Kak untuk kegiatan Rafif. Oke, nah ini awal mula ikut model itu gimana sih ceritanya, Viv? Kenapa nih dari public speaking tiba-tiba jadi model gitu ya? Nih kita ceritain ya kayak dari awal Rafif bisa masuk ke dunia modeling gitu. Awal mulanya masuk ke model ini tidak disangka Kak. Jadi ceritanya waktu itu Rafif gak pernah banget gitu Kak, mungkin bilang jarang untuk live di first account gitu, di akun pertama. Jadi Rafif waktu itu live lah Kak gitu di akun pertama. Tiba-tiba ada salah satu coach di salah satu agensi namanya Mars Management. Tiba-tiba langsung coach aku masuk ke live Instagram aku gitu Kak. Langsung kayak ngechat langsung di komentar gitu. Kayak hai Afif gitu. Ya langsung aku jawab gitu kan, ya hai bang gitu, ditanyalah berapa tinggi aku, berat badan gitu, kesibukan sekarang apa. Dan ya kebetulan itu waktu itu Rafif malam live Kak, lagi bareng sama teman-teman nih, lagi nongkrong di cafe gitu. Dan kebetulan lah salah satu coach gitu masuk ke live Rafif menanyakan, dan dia langsung menawarkan untuk ngajak ketemuan gitu Kak untuk hari besoknya gitu di malamnya. Ketemulah kami di salah satu coffee shop, ya sharing session lah kami gitu Kak, cerita-cerita kayak Afif sebenarnya suka nggak untuk fashion gitu. Kalau misalnya dinilai-nilai fashion kamu juga bagus, kata coach aku Kak gitu. Ya dalam beberapa waktu langsung ditawarkan gitu Kak untuk ikut show, bukan lomba lagi tapi show, dimasukin ke coach aku. Waktu itu di bulan Maret Kak, untuk show di Ramadan Runaway pas bulan puasa banget gitu Kak. Jadi pas puasa banget aku ikut show memakai baju salah satu fashion designer Sumbar gitu di Santika waktu itu. Langsung lah diajarkan sama coach aku dengan penuh kesabaran, asik. Penuh kesabaran banget gitu Kak Dil. Emang kenapa Rafif, emang Rafifnya ini ya agak keras kepala ya? Enggak juga sih Kak. Sabar gitu harus ya? Sabar. Harus sabar ngadapin Rafif gitu. Oke, berarti itu emang qadarullah ya Rafif ya, nggak disangka-sangka ya. Nggak disangka, jadi alhamdulillah sekarang jadi model Kak. Tapi kalau misalkan di dunia model ini pernah ngerasa minder nggak sih Viv? Misalnya kayak
orang ini lebih ganteng atau orang ini lebih fashionable gitu. Pernah nggak sih di dalam diri Rafif itu ngerasa insecure gitu? Kalau berbicara tentang insecure, untuk orang pasti ada lah ya kayak untuk insecure gitu. Ya kadang mungkin kita lihat orang lebih ganteng daripada kita, itu pasti ada di dalam jiwa kita tuh pasti ada insecure gitu. Tapi ya kita harus menghadapi insecure itu dengan kepedean diri kita, Kak. Harus percaya diri gitu, Kak Del. Ya harus kita memegang jati diri kita gini, kayak toh kita harus jati diri kita sendiri, nggak boleh niru orang lain gitu, Kak. Takutnya kan dibilang copy paste gitu, Kak. Gitu. Oke, boleh Ya, Kak kali Del. ya kalau kita tiru, amati dan modifikasi Iya, ya, Rafif benar ya. sekali. Tapi tidak harus di copy paste dari awal sampai terakhir, Kak Del gitu. Jatuhnya plagiat. Plagiat, benar sekali. Oke. Nah, sebenarnya Iya. kalau untuk dunia model ini berarti Rafif menjaga pola makan ya. Kalau iya harus menjaga pola Menjaga. makan diiringin dengan olahraga. Sekarang Rafif udah rutin banget untuk kegiatan nge-gym, Kak. Untuk yang nge-up berat badan, untuk ngejaga postur tubuh gitu. Karena kan dilihat dari postur tubuh model ini dari badan, face muka gitu, Kak. Harus ngejaga perawatan juga harus sih gitu. Tapi ya basic skincare cowok aja gitu, Kak dia. Enggak banyak-banyak banget. Iya. Make upan. Enggak. Basic skincare cowok, sunscreen, face wash, ya gitu doang sih, Gitu Kak. aja ya. Oke. Nah, berarti kalau dari bulan Maret itu tahun 2024. 2024 dihitung belum sampai 1 tahun Raffi jadi model, Kak. Dan Masya alhamdulillah udah banyak event yang diikutkan gitu. Alhamdulillah banget, Kak. Alhamdulillah ya. Iya. Nah, itu apa sih suka dukanya Rafif? Kalau misal dibilang suka duka ini kayak cerita suka duka. Sukanya banyak sekali, dukanya Dapat duit ya. tentu saja kita dapat duit ya, Kak Delia, enaknya gitu. Dukanya ya gimana, Kak ya? Mungkin di dalam dunia modeling itu pasti ada rasa iri dan dengki seseorang gitu, Kak. Oke. Bahkan kita bisa ya, bahkan kita bisa ngedengar dengan celotehan teman kita sendiri, dan ya orang-orang dekat kita juga ngomong gitu, Kak, kayak lu yakin nggak jadi model gitu, lu bisa tebal nggak telinga lu, kayak ntar pasti dijat sama orang atau gimana gitu. Karena yang kita orang pikirkan di dunia modeling itu nggak enak gitu, Kak. Tapi kalau misalnya so far, kalau misalnya dijalankan ya enak-enak aja sih, Kak. Selagi kita bisa memilah ke hal yang positif, tidak masuk ke hal negatifnya gitu, Kak. Oke, enjoy ya. Enjoy. Ya. Karena misalkan di suatu tempat ya, nggak Iya. pun di dunia model pasti ada memang suka dukanya. Suka duka ada. Plus minusnya Nah, ya. iya benar, Kak. Oke. Nah, itu kalau misalkan tadi ada iri atau dengki ya. Iya, Nah, dari Rafif sendiri itu gimana sih menanggapinya? Kalau misalnya Raffi menanggapinya, masuk telinga kanan keluar telinga kiri aja sih, Kak. Nggak didengarin kali. Nggak ikut-ikutan. Enggak sama orang ini ya. Enggak. Jadi iri juga. Jaga diri juga, Kak. Jadi kalau misalnya ya aku misal diceritakan ya, kayak mungkin di salah satu event, mungkin kalau misalnya di jati diri Raffi sendiri, kalau misal kita lagi berbaur sama anak agensi lain ya, kita harus ngejaga image kita juga, Kak, gitu. Kalau misalnya menurut Raffi kayak lebih mending diam, main handphone, baca buku gitu, Kak. Kayak lebih mending gitu, Kak, daripada berbaur terlalu banyak gitu. Oke. Iya. Penasaran nih, Rafif kan belum 1 tahun ya. Iya. Tapi penasaran nih, gimana sih pengalaman pertama Rafif itu waktu show model pertama kali? First time model, Kak, catwalk gitu. Perasaannya pertama ya, Kak, misal kita bilang itu pasti ada insecure. Karena di salah satu model profesional gitu, jadi kayak adalah orang bobotnya kayak face-nya bagus gitu, gestur tubuhnya bagus gitu. Dan ya mungkin Raffi sendiri pasti ada ngerasa minder gitu, Kak. Orang kok bisa bagus gitu, kok gua nggak bisa gitu. Dan ya Raffi tetap berusaha mencoba gitu ya, Kak, dan tetap percaya diri yang menjalankan amanah kita sebagai model profesional ya, Kak ya. Menjalankan amanah yang telah diapakan ke kita gitu. Jalan catwalk dengan baik, yang menjalankan kegiatan yang harus kita lakukan gitu, Kak, sebagai model profesional gitu, Kak Del. Masya Allah. Walaupun masih baru tapi udah banyak ya Rafif ya pengalaman di dunia model ini. Alhamdulillah sudah, Kak. Iya. Ada pengalaman yang unik atau berkesan nggak nih dari Rafif? Yang unik banyak sih, Kak, yang unik. Apa tuh? Contoh, Contoh. salah satu ya kita bisa ikut di show gitu. Kita tidak di lomba lagi, tapi ini show loh gitu. Di event besar juga ya, Kak ya. Di salah satu event besar kita bisa menjadi salah satu model, dan ya
menjadi bintang tamu lah gitu Kak untuk membawakan salah satu baju fashion designer gitu. Pasti ada bangga gitu Kak gitu. Oke. Nah, itu untuk baju-baju yang dibawakan biasanya temanya apa tuh? Rafif, ada tema Minangkabau nggak nih? Ada, waktu itu ada kan. Ya? Iya. Di Ramadan Runaway waktu itu Raffi membawakan baju batik Ibu Widias, Ibu Wit kok nggak salah pakai baju itu. Raffi membawakan baju ibu dengan sebisa kita gitu Kak. Dengan profesional kita membawakan baju ibu tersebut gitu. Oke. Nah, ini untuk Mars Management ini apa-apa aja sih kegiatannya, Rafif? Kalau Mars Management ya Kak ya. Mars Management ini kan salah satu agensi model di Kota Padang Kak. Kalau kegiatan kita itu lebih gimana ya kayak untuk kekeluargaan lah istilahnya Kak gitu, kayak kita bisa kop satu sama lain gitu, mendekatkan diri ke teman-teman agensi kita yang di Mars Management ya Kak ya. Dan ya merasa kekeluargaan gitu Kak. Mungkin kegiatannya kami lebih sering latihan gitu, contoh di hari Minggu di waktu sore. Kalau misalnya pagi kami sering banget nih anak Mars Management untuk Car Free Day pagi hari di hari Minggu gitu Kak, dirutinkan dan diajak sama coach Mars Management gitu, pelatih Mars Management. Untuk olahraga bareng-bareng Kak. Berarti ada olahraganya, ada pelatihan bareng juga ada, ya? Benar. Oke. Itu biasanya kalau untuk Mars Management sendiri itu pernah ngadain event nggak, Viv? Mars Management pernah ngadain event. Mungkin dalam waktu ini belum. Mungkin insya Allah di event atau di beberapa hari atau beberapa tahun insya Allah Mars akan membuat event gitu Kak. Insya Allah doakan ya. Amin. Gitu. Ini untuk Mars Management ada berapa orang sih anggotanya, Viv? Kalau sekarang Mars Management 13 orang. 13 orang. 13 orang gitu Kak. Oke, itu di luar coachnya berarti di luar coach, benar sekali Kak Dil. Oke, berarti ada 13 orang model. Itu ada berapa laki-laki dan perempuan tuh? Kalau perempuan sekarang yang masih stay di Mars Management itu ada 4 dan selebihnya itu cowok Kak. Oke. Nah, sebenarnya kalau untuk kriteria model ini sendiri gimana sih, Viv? Masih penasaran nih, ada minimal tinggi ya pastinya ya? Kalau misal minimal tinggi pasti ada Kak, karena yang dilihat mungkin dari model itu juga tinggi dilihat, face dilihat, gestur tubuh dilihat gitu. Oke, berapa tuh minimal tingginya, Viv? Kalau misalnya under cewek itu 168 ke 170 gitu Kak. Mungkin kalau misalnya di cowok 170 ke atas. Gitu. Masya Allah, jauh ya. Iya, alhamdulillah juga tinggi. Nah, untuk sanak pandangan yang ingin bergabung bisa ditelepon 8124114 atau di WhatsApp 081166092440. Nah, ini untuk dunia model ini sebenarnya harus cantik dan ganteng nggak sih menurut Rafif? Karena kan tadi juga ada dilihat dari face ya. Iya. Nah, kalau dari Rafif sendiri gimana tuh? Kak Dila menanya harus ganteng atau tidak gitu kan, harus cantik atau ganteng. Sebenarnya kalau misal kita membicarakan tentang cantik dan ganteng itu sebenarnya kan relatif Kak gitu. Kadang orang bisa menilai nih, contoh Kak Dila sendiri menilai aku kayak Raffi ini biasa aja gitu, tapi mungkin ada di beberapa orang kayak oh Raffi ini model ya ganteng banget. Nah, padahal enggak Kak Dila kayak biasa aja gitu. Ya sebenarnya aku bisa dibilang kayak model itu harus cantik dan ganteng relatif sih Kak, tergantung orang menilai gitu. Oke, tergantung gimana penilaian orang ya. Benar sekali. Oke. Tapi yang penting good looking kali ya. Maksudnya bukan dari wajah tapi dari penampilan misalnya ya. Kayak emang pakaian harus rapi gitu ya. Benar. Iya, Oke. berpenampilan model lah Kak. Oke. Nah, itu dari Raffi sendiri dengar-dengar juga bisa jadi MC ya. Kadang-kadang jadi WO ya. Alhamdulillah Kak. Karena kita sering ketemu ya. Oh iya. Asik banget nih, sering ketemu. Iya, sering ketemu ya Rafif ya. Iya, kesibukan Rafif di Selang Model, Rafif juga sebagai MC The Master of Ceremony Kak Dil. Dan di Selang MC Rafif juga menjadi wedding organizer di salah satu WO Padang. Ya, alhamdulillah Kak, di selang waktu di umur segini gitu Kak, udah bisa lah kita menghasilkan uang sendiri ya, gitu. Keren sih ya, Rafif. Di umur 18 ini masih 18 alhamdulillah Kak. Tampang aja udah tua Kak. Nah, kelahiran 2005. 2005. Gen Z ya Rafif ya. Gitu. Oke, berarti alhamdulillah ya Rafif. Alhamdulillah banget Kak. Capek nggak Viv? Kalau misalnya dibilang capek,
capek Kak. Capek ya? Ya, tapi suka duka dan senangnya pasti ada lah Kak. Jadi kita mengambil hikmah kesenangannya aja Kak. Kalau misalnya kita bilang capek, pasti capek gitu Kak Dil. Oke, nah Rafif pernah ikut lomba-lomba model gitu nggak sih, Viv? Untuk sekarang pernah waktu itu Rafif ditawarkan sama coach Rafif, dan kebetulan Rafif nggak bisa Kak karena lagi di luar kota, lagi di Medan waktu itu, ada kegiatan di Medan Kak. Dan ya waktu itu emang pengen ikut lomba Kak, tapi tidak kesempatan karena berhalangan karena Raffi lagi di Medan di luar kota gitu Kak. Tapi kok misal so far untuk kedepannya, kok misal ada event untuk lomba fashion show atau model, insya Allah Raffi ikut gitu Kak. Bisa dia ya. Iya. Oke. Nah berarti sekarang masih rutin latihan ya, Viv ya? Rutin latihan Kak, setiap minggu pasti latihan kami. Oke, itu latihannya apa aja sih, Viv? Jalan-jalan gimana nih? Latihannya? Mungkin kalau misalnya kita bilang model itu jalan-jalan aja, tidak gitu Kak. Jadi adalah basic jalan model itu catwalk dengan baik, berjalan dengan baik, berjalan sepertinya kita jadi model itu kayak apa sih jalannya gitu Kak. Itu akan diajarkan oleh coach kita gitu Kak Dil. Pasti akan dituturkan lah, dibantu sama coach kita. Nah itu dari dalam diri Rafif sendiri, apa sih perbedaan sebelum ikut model ini ya di Mars Management dan sebelum dan sesudahnya gitu. Nah apa sih perbedaannya, Rafif? Mungkin kalau misal kita membilangkan sesudah atau sebelum masuk model itu banyak perubahan Kak. Dari mungkin sekarang, dulu sebelum masuk model Rafif itu sering banget keliaran keluar malam-malam gitu Kak, tanpa menjaga pola tubuh, menjaga pola tidur, itu kayak tidak terkontrol lah Kak. Kadang kita bisa tidur jam 1, jam 2 itu pun masih di luar gitu Kak, yang kayak yang masih hangout, masih nongkrong bareng sama teman gitu. Dan ya setelah masuk model ini Rafif dituntun dan dipimpin kayak sejalan beriringannya waktu, kamu pasti bisa untuk merubah diri kamu sendiri gitu, kata coach aku. Kayak kamu pasti bisa berubah gitu dalam waktu dekat ini gitu. Ya kayak hentikanlah bermain sampai larut malam gitu Kak. Gitu aja sih Kak. Dan ya udah disuruh menjaga pola makan, kayak ya harus berolahraga gitu, dan menjaga tubuh juga gitu Kak. Iya. Oke, itu pernah kebayang nggak sih Rafif bisa jadi model? Kalau dibilang kebayangnya tidak Kak, karena ya? basic Rafif tidak ada basic model Kak. Emang dari 0% banget, dan ya diajarkan di Mars Management gitu Kak. Jadi seorang profesional model gitu. Waktu kecil pernah nggak cita-citanya jadi model? Waktu kecil pernah Kak. Waktu TK ikut lomba event juga, lomba fashion show, tapi waktu TK SD maaf Kak. SD waktu itu ada ikut event lomba fashion show. Oke. Ini dari keluarga Rafif ada yang model juga nggak sih? Jujur ya Kak ya, kalau misalnya di keluarga Rafif itu mungkin di dunia entertain atau di dunia modeling itu cuman Rafif sendiri Kak. Kebetulan papi Rafif polisi, yang kayak abang Rafif udah kerja di salah satu PT, dan sepupu Rafif dokter gitu Kak. Jadi ya mungkin kalau misalnya dibilang dari cucu oma ya, dari cucu-cucu Rafif sendiri yang masuk ke dunia modeling gitu Kak. Iya. Pertama ya di keluarga. Di keluarga. Oke. Tapi alhamdulillah keluarga Rafif support ya. Support banget Kak, semua keluarga dari oma, mami, papi, dan keluarga dekat pun nge-support kayak apa yang kamu inginkan selagi hal yang positif lakukan gitu, tidak merugikan orang, apa salahnya kan Kak kita mencoba gitu. Orang bisa, kenapa kita tidak bisa gitu Kak Dil. Oke. Berarti sekarang Rafif udah jarang hangout sama temen ya? Jujur masih ada Kak. Masih ada ya? Jadi kayak bisa memanage waktu gitu Kak, bisa memanage dengan keluarga gitu, bisa membagi waktu lah Kak di kalangan pekerjaan, di dunia modeling, hangout bareng teman sama keluarga, bisa diatur lah Kak, dibagi-bagi waktu. Oke, berarti kemarin ikut model ini waktu masih SMA. Sekarang kan udah tamat nih. Iya, waktu masih SMA di kelas 3 Kak. Oh kelas 3, Oke. Itu gimana sih respon teman-teman? Karena kan biasanya teman-teman kita model. Iya. Emang gitu sih Kak. Ya. Dan ya jujur gak malu sih Kak. Malu. Ya kenapa sih kayak harus dikagetin? Tapi ya mungkin ada di beberapa teman, salah satu kayak support system kita lah Kak. Ada salah satu grup Rafif gitu Kak yang kayak selalu nge-support. Kita spill aja nih ya Kak nama grup Rafif. Nama grupnya kita gitu. Kita ya. Kita. Jadi kami itu kalau bisa dibilang grup kita ini kayak nggak satu SMA loh Kak. Mungkin Rafif SMA 7 nih ya Kak ya. Teman Rafif yang di grup itu SMA 1, SMA 2 gitu kan Kak. Dan ya sekarang udah pada kuliah di luar kayak di IPB, di Polban, di Polman gitu kan Kak. Yang ada beberapa stay di Padang kayak yang mereka lah support gitu. Lu harus bisa menjadi jati diri lo sendiri gitu Kak Dil.
kayak lo harus berkembang gitu. Kenapa orang bisa kita tidak bisa gitu. Oke. Harus percaya diri katanya. Oke, siap kita lakukan. Berarti sekarang lagi nonton ya kita ya. Kayaknya lagi nonton gitu tapi nggak tahu juga. Nggak tahu juga Iya. ya. Oke. Kita. Makanya Rafif bisa semangat gitu ya, Viv ya. Semangat ya dibantu juga dengan support orang tua dan teman-teman dekat juga, nggak hanya grup kita gitu. Oke, pernah dihujat nggak sih, Viv? Kalau misalnya dihujat pernah sih Kak. Pernah ya. Pernah. Itu down nggak? Kalau misal enggak down juga Kak, tapi ya kita harus membalikkan ke fakta kita diri sendiri. Kenapa harus kita mendengarkan orang gitu, sedangkan orang itu belum tentu bisa seperti kita gitu Kak. Kayak mengambil hal positif aja Kak. Mungkin di balik ini orang menceritakan kita di luar sana, mungkin ada rasa rasa iri atau gimana, mungkin seperti itu Kak dia. Dan kita ya menanggapi dengan hal yang positif aja Kak gitu. Iya. Oke. Itu pernah dihujatnya gara-gara apa, Viv? Dihujat gara-gara apa? Waktu itu pernah juga pas waktu modeling ini gitu Kak. Lu yakin masuk model gitu? Nggak tahu lo kayak di dunia modeling itu kayak seperti apa sih gitu. Sebenarnya kayak coach aku juga udah ngebilang kalau misalnya ada sisi senangnya, ada sisi nggak enaknya gitu. Dan ya itu udah Rafif pertimbangkan, so far ya aman-aman aja Kak gitu. Seperti itu. Pas saat itu gimana, Viv? Pas saat itu Kak. Oke aja ya. Oke santai aja. Santai aja. Kayak yang pertama masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dengarkan kali. Yang penting keluarga support ya. Iya, yang Viv, penting ya? keluarga, teman-teman dekat nge-support. Alhamdulillah Kak. Alhamdulillah. Nah ini kalau untuk kedepannya ada target nggak sih, Viv? Plan kedepannya tuh apa sih planningnya? Planning Raffi ke depan Kak Dil. Untuk planning ke depan mungkin ya bisa membanggakan kedua orang tua Kak. Dan ya mungkin untuk ke sekarang kalau misalnya melanjutkan kuliah ini kan pasti ada cita-cita ke depannya Kak gitu. Di dalam ilmu komunikasi ini Raffi akan seperti apa atau apa, pasti ada cita-cita Kak gitu. Oke, ini masuk kuliahnya kapan sih, Viv? Kalau misalnya Raffi karena swasta mungkin ya Kak ya, itu mungkin orang sekarang udah bakti atau gimana di kampus negeri. Kalau misalnya Raffi di bulan September, bulan besok Kak. Oke. Iya, di bulan September. Belum tahu ya tanggal pastinya ya? Udah tahu. Udah tahu. Udah. Tanggal berapa tuh? Tanggal 11 September kalau nggak salah Kak. Jadi maba ya. Maba, mahasiswa baru. Benar. Oke, berarti Rafif sekarang berapa orang sih bersaudara? Rafif 2 bersaudara, abang Rafif dan Rafif yang anak paling kecil Kak. Dua bersaudara. 2 anak bersaudara. mami papi. Sepasang? Enggak, enggak. cowok keduanya. Keduanya. Iya, cowok keduanya. Oke, berarti Rafif nggak ini ya, nggak minat untuk keluar dari kota Padang ya, merantau gitu? Sebenarnya sebelum itu Rafif emang pengen kuliah di luar Kak. Tapi dengan mempertimbangkan juga nih Kak. Dan ya kasihan kata mami dan papi Rafif Kak, kalau misalnya kita keluar dari Sumbar. Dan ya alhamdulillah di umur segini Rafif udah bisa menghasilkan uang sendiri kata orang tua Rafif. Kenapa nggak stay di Padang aja? Mungkin kalau misalnya kita stay di Padang pasti ada hikmah yang kita dapat gitu Kak. Mungkin ada rezeki lain kalau misalnya kita nggak ambil kuliah di luar gitu. Ya Rafif mendengarkan apa amanat dari orang tua Rafif Kak, mami dan papi Rafif, oma Rafif juga gitu. Kita harus mendengarkan apa yang mereka sarankan untuk kita, karena saran orang tua itu kan bagus ya Kak ya. Kayak emang teryakinkan lah gitu. Iya, alhamdulillah dapat uang dari Mas manajemen ini ya. Rafif, alhamdulillah ya. Dari WO juga, dari MC juga, dari kegiatan lain juga Kak Dil gitu. Oke, alhamdulillah ya. Ya. Nah ini boleh di spill nggak nih apa sosial media Rafif nih, biar yang dengar atau yang nonton bisa follow ya, bisa cek IG Rafif ya. Boleh ya. Biar di follow ya. Kalau misalnya Instagram ya Kak ya, kita spill aja mr_rx5 Mr. Rafif gitu. Agak ribet ya Kak ya. Agak ribet. mr_rx5. Iya. Benar. Kenapa tuh A-nya diganti X5? Gak ada, biar keren aja Kak. Kalau A kan polos banget, tahu banget Rafif gitu Kak. Oke, biar pakai XX ya. Oke, nah ini untuk Rafif sendiri siapa sih role modelnya? Kalau role model ya Kak ya, membicarakan role model itu model luar sih Kak. Rafif yang terinspirasi. Siapa tuh? Lucky Blue Smith Kak. Oke, nggak tahu lagi. Itu kenapa tuh? Kenapa suka Rafif? Karena dari fashion dia sendiri itu kayak membawakan itu kayak
Rafif gitu kak. Kenapa Karena emang mirip Rafif? nggak juga gitu kak, tapi Rafif suka stylist baju dia atau gimana, karena keseharian Rafif kayak kalau misal keluar atau lagi meeting atau apa gitu, Rafif emang kayak menggunakan baju kemeja, baju yang rapi lah kak gitu, dan ya beribawakan ke Lucky Bluesmith itu kak gitu. Maka ya sorry salah Iya. gitu. Apa dong? Siapa namanya tadi, Viv? Lucky Bluesmith. Lucky Bluesmith, ya. Oke, makanya suka ya sama ini karena mirip-mirip Rafif ya stylenya. Enggak mirip style ya, tapi wajahnya jauh beda kak. Gantengan mana? Gantengan dia lah kak. Oh, pasti. gitu ya. Oke, berarti Rafif niru-niru dari dia nih bajunya. Maksudnya tuh Tidak mengamati. mengcopy paste semuanya kak, tapi ya terinspirasi dari dia lah kak gitu, kayak stylist yang bagus dan rapis dari dia gitu kak Dil. Seperti itu. Oke, kalau untuk rambutnya gimana, Rafif? Jujur kak, jujur banget ya. Mungkin Kak Dila juga pernah lihat kayak dulu Rafif itu pasti klimis terus rambutnya kak, pasti gelombang. Sampai dibilang kayak sekarang Natsmith Padang. Saking gelombangnya Rafif buat. Tapi setelah mengenal dunia model ini juga kak, Rafif tahu kayak gimana sih rambut yang benar, kayak kalau misal sehari-hari itu rambut seperti apa gitu. Dan ya pertama model juga di stylishin sama coach aku gitu Kak Dil. Ya dirubah lah gimana seseorang model gitu. Diajarin ya. Diajarin gitu, dipandu Kak Dil. Memang berjasa ya coachnya ya. Emang berjasa banget. Makasih buat coach. Iya, bisa membawa Rafif sejauh ini ya, Viv ya. Berubah, iya Kak Dil, benar. Iya, oke, alhamdulillah ya, Viv ya. Alhamdulillah Karena banget, memang Kak jauh ya perubahannya ya. Jauh ya. Dari Sampai sekarang jauh cara berpakaian, Berbicara. cara bertutur kata Iya, benar. juga ya, Viv ya. Benar sekali, Cara Kak. jalan gimana, Viv? Kalau jalan biasa aja Kak, tapi kalau misalnya ada show ya berbeda. Kirain kalau jalan biasa tetap dibawain catwalk gitu. Oh enggak ya. Kak Dil. Oke, Iya. nah itu sejauh ini Rafif ada kendala-kendala nggak sih di dunia modeling ini? Kendala enggak sih Kak, Enggak karena ya. ya semua alhamdulillah berjalan dengan lancar dan disupport terus sama orang tua yang pastinya Kak ya. Dan ya tidak sampai saat ini tidak ada kendala Kak Dil. Gitu. Oke, Iya. alhamdulillah aman-aman aja Aman ya, aja. Viv ya. Dan ya kita harus bisa juga membagi waktu Kak gitu. Oke, pernah nggak Viv misalnya pas lagi show tuh kayak setelah catwalk, Ya. terus di belakang panggung dikritik gitu. Rafif kenapa tadi jalannya kayak gini harusnya gini? Pernah nggak Viv? Pernah sih Kak. Pernah Kayak ya. mungkin kita diajarkan, tapi kalau misal orang pasti ada rasa canggung lah kayak untuk membawakan catwalk atau show di depan orang rame nih Kak. Kadang diajarkan yang seperti ini, tapi kita yang menjalankan catwalk itu tidak seperti ini gitu loh Kak. Jadi kayak kenapa kayak gitu tadi gitu. Tapi ya so far coach aku kayak mungkin Rafif karena canggung mungkin gitu, rasa takut pasti adalah salah satu orang Kak. Tapi ya kita harus membawakan kita dengan percaya diri gitu Kak Del. Gitu. Oke, udah Iya. pernah keluar kota Padang belum nih Viv? Belum Kak. Ya, mungkin Belum. next event Next ya. event insyaallah. Insyaallah. Oke. Iya. Nah itu dari beberapa show ya, Viv. Tadi Iya, kan Kak Dil. juga ada bawain yang berbusana Minangkabau ya. Iya, batik Kak Del. Batik ya. Iya. Oke. Kalau untuk pakaian adatnya udah pernah belum, Viv? Untuk pakaian adat itu mungkin Raffi di sekolah mungkin Kak. Waktu pas SMA Raffi pernah mewakili SMA waktu itu pas acara acara wisuda tahfiz. Jadi waktu itu Raffi memakai baju adat, baju datuk kalau nggak salah Kak, di kelas 10. Jadi Raffi ditunjuk dan ya kita membawakan baju itu Kak. Seperti itu. Dan ya pernah sih mencoba kayak kayak gini jadi modal, tapi ya ternyata alhamdulillah di kelas 3 kita direkrut sama salah satu agensi Mars Management kayak lu bisa jadi modal gitu. Yang ya Rafif mencobanya juga Kak gitu dengan senang hati. Jadi model beneran ya. Alhamdulillah Kak. Alhamdulillah. Tapi betulnya untuk Mars Management ini udah berapa tahun sih, Viv? Untuk Mars Management ini mungkin di 5 tahun ya Kak ya. Di 5 tahun di 2019 itu berjalan model Mars Management ini Kak Dil gitu. Oke, udah ada CV juga Kak Mars Management. Jadi udah ya lumayan lah Kak. Udah lumayan lama ya. Iya, Masya Allah. 5 tahun. Wow. Benar sekali. Keren sih. Berarti untuk di model Mars Management ini berarti juga kerjasama ya dengan beberapa, misalnya ada yang ngeluarin produk baju baru, berarti ngajak Mars Management gitu ya jadi sistemnya. model gitu. Contoh kalau misalnya ada
orang menawarkan kayak perlu jasa model untuk memakai baju gitu, ada Kak. Gitu. Oke. Ntar dikonvers sama coach kita ke grup kayak kita ada tawaran model baju gitu Kak Dil, akan yang launching. Jadi kita yang jadi model baju tersebut gitu Kak Dil. Oke. Nah, Iya. sebenarnya untuk jalan-jalan itu sendiri catwalk ya. Iya, catwalk. Itu ada beberapa jenis gitu atau gimana nih Viv sistemnya? Atau misalkan kayak baju adat kayak gini nih Iya. catwalknya, kalau Iya. baju santai kayak gini Iya, gitu. benar. Gimana tuh? Kalau misalnya untuk definisi jalannya kayak ya benar kata Kak Dila, pasti ada berbeda jalan. Contoh kita membawakan baju adat seperti ini kita berjalan, membawakan baju sporty kita seperti ini berjalan gitu Kak. Tapi so far untuk cowok itu jalannya sama aja Kak. Tapi mungkin untuk cewek ya, model cewek itu pasti ada kayak jalan yang berbeda di cowok gitu Kak. Oke. Iya. Nah, Viv nggak berasa ya karena udah habis ya. Udah mau habis nih waktunya. Nggak kerasa aja kayak Iya, udah hampir mau jam habis. 9 ya. Oh, iya. Oke, boleh nih Benar. kita ke closing statement nih Rafif. Apa Boleh, sih boleh, pesan kesan Rafif nih untuk generasi muda Minang ya, khususnya generasi muda. Pesan-kesan. Apa sih pesan kesan Rafif untuk Pesan-kesan generasi ya muda? untuk generasi muda, untuk teman-teman semua gitu. Kita harus tetap memberibawakan jati diri kita sendiri. Kita harus percaya diri gitu. Nggak harus kita mendengarkan cerita-cerita orang gitu yang kayak pertama tadi masuk telinga kanan keluar telinga kiri gitu. Tidak perlu mendengarkan cerita orang banget Kak Dil gitu. Ya tidak boleh insecure lah. Intinya Kak Dil harus oke. percaya diri dengan diri kita sendiri gitu. Percaya diri ya. Percaya diri teman-teman semua. Harus percaya diri. Walaupun nggak ada basic ya dari nol, tapi kalau pengen mencoba nggak Pasti apa-apa bisa. ya Viv Iya, ya. mencoba terus. Oke Iya, deh. Kak Dil. Makasih ya Rafif. Oke, atas sama-sama, Kak waktunya. Dil. Makasih juga ya, Kak Dil. Iya, sukses terus ya Oke, Rafif siap. ya. Amin. Sukses juga buat Kak Dila. Iya, amin. Amin, Semoga ya Allah. Mars Management semakin jaya Amin, ya. amin ya Allah. Semakin berkembang ya Amin. Rafif. Amin, Kak Dil. Makasih Rafif Ya, atas sama-sama, Kak waktunya. Dil. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Nusana Pandanga tadi kita sudah bersama ya dengan narasumber kita ya. Nusana Pandanga ada Muhammad Rafif Dwikan. Ini merupakan seorang model dari agensi Mars Management. Dan terima kasih untuk Nusana Pandanga masih bersama kami di 92,4 MHz. Dan nanti kita juga bakalan bergabung ya di program Salam Mbak Cewek. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 4 Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.